Dalam video sebelumnya, kita telah belajar tentang tutorial penjumlahan dasar. Sekarang, kami akan memberikan tutorial tentang cara mengajari anak Anda pengurangan matematika. Operasi pengurangan itu sedikit lebih menantang daripada operasi penjumlahan. Karena ada hal-hal yang sedikit lebih rumit, khususnya kalau soalnya udah pakai angka-angka yang besar. Dalam penjumlahan, angka soalnya mau dibolak-balik, yang depan taruh belakang atau yang bawah taruh di atas, hasilnya ya tetap sama. Sedangkan kalau pengurangan, angka yang dikurangi itu harus lebih besar daripada angka yang dipakai buat mengurangi. Ini yang harus diingat-ingat oleh anak Anda. Dalam tutorial penjumlahan sebelumnya, kita mengenal ada cara penjumlahan pakai jari, pakai benda, pakai titik, dan penjumlahan bersusun. Nah, untuk yang pengurangan ini, kita akan pakai dua cara aja, yaitu yang pakai titik dan pengurangan bersusun. Karena yang pakai jari dan pakai benda hanya kebalikan dari penjumlahan aja, dan kami yakin Anda pasti udah ngerti. Untuk cara yang pakai titik, pertama buat dulu titik-titik sesuai dengan soalnya. Kalau misalkan soalnya adalah 18 dikurangi 11, maka pertama buat dulu titik sebanyak 18 buah. Setelah jadi, sekarang kita coret titiknya sebanyak 11 buah. Jadi angka yang dikurangi atau yang di depan itu dirubah menjadi titik, sedangkan angka yang mengurangi atau yang belakang dirubah menjadi coretan. Setelah selesai, tinggal dihitung titik-titik yang tersisa setelah dicoret, maka itu adalah hasilnya. Kita coba sekali lagi. Misalkan soalnya adalah 20 dikurangi 12. Pertama, buat dulu titik sebanyak 20 buah, kemudian dicoret sebanyak 12 buah, baru setelah itu dihitung sisa titik yang tidak tercoret. Maka itu adalah hasilnya. Cukup sederhana, bukan? Kalau anak Anda sudah terbiasa dengan cara yang tadi, sekarang kita coba ajarkan cara pengurangan bersusun. Caranya hampir sama dengan penjumlahan bersusun, di mana angka soalnya kita tulis bersusun di atas dan di bawah. Yang perlu diingat di sini adalah angka yang lebih besar harus ditaruh di atas, jangan sampai kebalik. Misalkan, soalnya adalah 46 dikurangi 32. Maka angka 46 kita taruh di atas, kemudian angka 32 kita taruh di bawah. Kemudian baru kita hitung mulai dari belakang dulu. 6 dikurangi 2 hasilnya 4, kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 14. Nah, sekarang gimana kalau kita menemukan perhitungan yang angka di atasnya lebih kecil daripada angka yang di bawah? Inilah yang bikin pengurangan bersusun menjadi sedikit lebih ribet daripada penjumlahan. Coba perhatikan contoh berikut. Misalkan soalnya adalah 42 dikurangi 28. Pertama kita tulis dulu angka 42 di atas, kemudian angka 28 di bawah. Nah, perhatikan angka yang di belakang. Ini adalah 2 dikurangi 8. Kan nggak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 8. Maka, yang harus dilakukan adalah kita pinjem dulu dari angka di depannya. Maksudnya pinjem itu gini, angka 4 kita pinjem 1 untuk nambahi angka 2 agar bisa dikurangi dengan 8. Kalau angka 4 kita pinjem 1, maka sekarang tinggal 3. Sedangkan angka 2 yang udah dapat pinjaman 1 sekarang jadi 12. Ingat aturan ini ya. Kalau angka depannya dipinjem, maka dikurangi 1. Biar gak lupa, angka 4 kita coret, terus kita ganti dengan angka 3 kecil di atasnya. Artinya, angka 4 tadi sekarang udah tinggal 3. Sedangkan kalau angka yang tadinya kekurangan, terus dapat pinjaman, maka ditambahi 10. Biar gak lupa saat ngitungnya, cukup kita tambahi angka 1 kecil di depannya. Yang awalnya cuma 2, sekarang jadi 12. Nah, ini baru bisa dikurangi dengan 8. Sekarang baru kita hitung lagi. 12 dikurangi 8 hasilnya 4, kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 14. Kita coba sekali lagi dengan soal yang lebih ribet. Misalkan, soalnya adalah 200 dikurangi 137. Pertama, tulis dulu angka 200 di atas. Kemudian angka 137 di bawah. Setelah itu kita coba kurangi dari belakang dulu. 0 dikurangi 7 gak bisa,
makanya harus pinjem ke depannya. Angka 0 yang di tengah kita coret dan diganti jadi 9. Kemudian angka 0 yang di belakang kita tambahi 1 di depannya, maka jadi 10. Angka 2 yang paling depan sendiri juga harus dicoret dan diganti dengan 1 karena udah dipinjem oleh angka 0 yang di tengah. Sekarang kita hitung 10 dikurangi 7 hasilnya 3, kemudian 9 dikurangi 3 hasilnya 6, dan yang terakhir 1 dikurangi 1 hasilnya 0 atau gak perlu ditulis. Maka hasil dari 200 dikurangi 137 adalah 63. Yang perlu Anda ingat di sini adalah jika 0 udah dipinjem 1 oleh angka di belakangnya, maka 0 kita coret dan diganti jadi 9, dan angka di depannya juga harus dikurangi 1 karena pasti dipinjam oleh 0 tersebut. Begitu seterusnya. Demikian tadi tutorial singkat tentang pengurangan dasar. Pada video berikutnya kami akan memberikan tutorial tentang operasi perkalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu memberikan pujian atau apresiasi kepada anak Anda saat dia berhasil menjawab soal dari Anda. Karena itu yang akan membuat anak Anda selalu semangat untuk belajar.